Bagi Anda yang memiliki keluarga pasien COVID-19 yang sedang isolasi mandiri, harap pantau dengan sesama kondisi keluarga Anda. Di sejumlah daerah pasien COVID-19 yang kurang terpantau meninggal dunia saat isoman. Apa yang harus dilakukan keluarga pasien selama isoman? Kami akan bahas dalam iNews yang selengkapnya. Seorang pelaku yang diduga provokator kerusuhan saat operasi penertiban PPKM darurat di Bulak Banteng, Surabaya, Jawa Timur ditangkap polisi. Polisi juga menyita barang bukti batu bata yang digunakan melempar 2 mobil milik polisi dan Satpol PP. Eko Novi Wahyudi, pemilik warung kopi, hanya bisa tertunduk lesu saat digiring petugas. Ia diduga provokator kerusuhan saat operasi penertiban PPKM darurat di Bulak Banteng, Surabaya, Jawa Timur pada Sabtu malam. Polisi juga sita barang bukti batu bata yang digunakan melempar 2 mobil milik polisi dan Satpol PP. Pelaku dijerat dengan pasal 212 KUHP karena melawan petugas dengan ancamannya 4 bulan pidana penjara dan denda Rp450.000. Inilah kericuan yang terekam video amatir yang terjadi di kawasan Jalan Bulak Banteng, Surabaya, Jawa Timur pada Sabtu malam. Warga berteriak dan menghujat serta mengusir petugas gabungan yang sedang menggelar operasi PPKM darurat di kawasan ini. Tak ingin terjadi keributan akibat massa yang terus bertambah, petugas pun memilih mundur dan meninggalkan lokasi. Kericuan berawal ketika petugas gabungan yang sedang menggelar razia menemukan sebuah warung kopi yang buka melebihi batas waktu. Petugas pun menyita KTP pemilik warung dan tabung gas LPG. Warga yang melihat kejadian ini pun menuding tindakan petugas semena-mena. Mereka kemudian beramai-ramai melawan dan mengusir petugas. Kericuan juga terjadi saat razia jelang PPKM darurat di Bandar Lampung tadi malam. Seorang pemilik kedai kopi bersih tegang dengan petugas saat akan dilakukan penutupan kedai. Kericuan juga mewarnai razia PPKM darurat di Bandar Lampung. Sejumlah pemilik kedai yang nekat buka melampaui jam operasional protes dan bersih tegang dengan aparat gabungan. Mereka menolak keras petugas yang hendak menutup kedai kopi yang menjadi tempat nongkrong dan sering menimbulkan kerumunan. Seorang pemilik kedai beralasan membuka kedai kopinya untuk mendapatkan penghasilan dan menafkahi keluarga. Setelah adu argumen, akhirnya dengan tegas tim Satgas Penanganan COVID-19 menutup paksa sejumlah kedai ini. Pemerintah Kota Bandar Lampung mengimbau warga untuk bisa bekerja sama, mentaati peraturan dan menerapkan protokol kesehatan. Kota Bandar Lampung memberlakukan PPKM darurat mulai Senin 12 Juli hingga 20 Juli mendatang. Sepekan PPKM darurat, penutupan akses jalan di Kota Tegal, Jawa Tengah meluas di sejumlah lokasi. Kondisi dikeluhkan sejumlah warga dan pengemudi ojek online. Sejumlah akses jalan menuju pusat Kota Tegal hingga hari ini masih ditutup dengan water barrier. Penutupan akses jalan bahkan meluas ke sejumlah lokasi yang berbatasan dengan Kabupaten Tegal. Warga yang hendak beraktivitas pun harus pintar mencari jalan tikus, karena lokasi penutupan dijaga personel kepolisian dan TNI. Sejumlah akses jalan yang tidak dijaga aparat gabungan bahkan ditutup menggunakan pembatas beton 3 lapis. Seperti di Jalan Hanoman, Kecamatan Tegal Timur, sejumlah warga yang kesal terpaksa mengangkat sepedanya melewati pembatas beton. Oh gitu, depan mau nganter pesanan nih, susu. Tapi jalanan ditutup, udah muter dari sana, Pak. Ada berapa jalan yang ditutup arah keluar Mejah semuanya? Banyak, kalau nggak salah. Banyak, cuman ini dari itu Anissa Kue tuh, dari sini kelihatan, tapi ditutup, nggak boleh masuk. Terus gimana, Mas? Ya jalan lah, terpaksa. Yang kita batasi itu adalah arusnya, ya. Sehingga ini untuk menghindari beberapa orang yang tidak taat. Artinya ketika dia salah satunya harus melakukan BFH, tapi dia pergi-pergi seperti itu. Nah, dengan pembatasan itu, maka tentunya ini berharap bisa mengurangi angka mobilitas masyarakat di Kota Tegal.
Penutupan jalan baik menuju pusat kota Tegal maupun di perbatasan dengan Kabupaten Tegal akan berlangsung hingga berakhirnya PPKM darurat 20 Juli mendatang. Dari Tegal, Jawa Tengah, Yunibar iNews melaporkan. PPKM darurat diperluas hingga keluar Pulau Jawa. Di Makassar, Sulawesi Selatan, jumlah jalan disekat untuk mengurangi mobilitas warga. Kota Makassar berlakukan PPKM Mikro sejak 6 Juli 2021. Peraturan ini membatasi tempat usaha buka hanya hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Penyekatan sejumlah ruas jalan juga diberlakukan untuk membatasi mobilitas warga. Sudah bersama kami ada Nana Jamal di Jalan Boulevard Mall Panakukang, Makassar. Nana, bagaimana dengan pembatasan kegiatan di sana? Ya, Lovi, kegiatan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat skala mikro yang diberlakukan di Kota Makassar ini sejak 6 Juli 2021 kemarin atas arahan pemerintah pusat. Namun sebelumnya di Kota Makassar sendiri juga sudah memperlakukan PPKM skala mikro dengan aturan dari Wali Kota Makassar atau dari pemerintah Kota Makassar, di mana pembatasan ini dilakukan untuk berbagai sektor, utamanya di sektor ekonomi hingga di pukul 8 atau pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Namun setelah mengikuti arahan dari pemerintah pusat, ini kemudian pembatasan makin diperketat hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Ini membuat bukan hanya sektor ekonomi, tapi juga kegiatan-kegiatan lainnya sangat berdampak. Saat ini saya berada di Jalan Boulevard, di depan salah satu mall terbesar yang ada di Kota Makassar, yang dimana pada saat ini biasanya di Jalan Boulevard ini akan mengalami kepadatan arus jalan ataupun arus kendaraan karena ramainya pengunjung yang mendatangi Mall Panakukang ini. Namun sejak berlakunya PPKM Mikro hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah, di mana sejumlah penutupan dilakukan terhadap pertokoan, perkantoran, dan warkop serta kafe-kafe yang juga menjadi pusat kegiatan masyarakat, ini kemudian membuat sejumlah kegiatan terhenti, bahkan masyarakat ada yang kemudian kontra dengan adanya pembatasan pemberlakuan kegiatan masyarakat skala mikro ini di Kota Makassar. Dan tidak hanya itu saja, ini demi mempercepat dicabutnya pemberlakuan PPKM skala mikro di Kota Makassar, pemerintah Kota Makassar akhirnya meluncing kegiatan bertajuk Makassar Recovery, di mana puluhan ribu relawan kemudian dikirimkan ke kediaman masyarakat untuk dapat langsung melakukan tracing dan juga mengukur saturasi serta kesehatan masyarakat yang ada di rumahnya masing-masing. Ini diharapkan dapat segera mengubah Kota Makassar yang tadinya berada di zona orange untuk dapat kembali masuk ke zona hijau, agar segera berbagai kegiatan-kegiatan yang sebelumnya kemudian dilakukan pembatasan seperti di masjid ataupun juga di tempat-tempat ibadah yang ada di kecamatan ataupun juga kelurahan tertentu, setelah dikunjungi oleh tim dari Makassar Recovery ini dapat segera kembali dilaksanakan. Sejumlah pembatasan yang kemudian ini disesuaikan dengan PPKM Mikro yang kemudian mengikuti arahan pusat yang kemudian dilakukan di Kota Makassar ini, diantaranya adalah pengurangan yang tadinya diberikan 50% untuk sejumlah kegiatan seperti hajatan ataupun juga kegiatan luring lainnya, ini kemudian makin dikurangi menjadi hingga 25% saja. Bahkan kemudian ada pula kegiatan-kegiatan yang kemudian dipastikan tidak boleh dilaksanakan hingga mendapatkan izin dari pemerintah. Dan ini tentunya makin membuat masyarakat yang kemudian bergerak di sektor kesenian ataupun juga di sektor ekonomi tertentu makin berteriak ataupun juga makin menolak dengan adanya pemberlakuan PPKM Mikro tersebut. Namun pemerintah Kota Makassar berusaha secepat mungkin untuk dapat kembali menekan penyebaran COVID-19 yang ada di Kota Makassar dengan melaksanakan kegiatan Makassar Recovery tersebut, Lovi. Baik. Nana, nampaknya di belakang Anda banyak aktivitas masyarakat. Apakah pembatasan ini ditaati warga? Iya,
pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat skala mikro ini bisa kita lihat walaupun ini termasuk sepi Lofi, karena biasanya di jam-jam seperti ini adalah pusat-pusat jam kegiatan dari masyarakat, karena ini adalah memasuki jam istirahat di Kota Makassar, sehingga biasanya masyarakat yang berkantor di depan dari arah mal ini akan masuk ke dalam mal untuk beristirahat ataupun berbelanja. Dan jalan Boulevard ini yang biasanya dipadati oleh kendaraan, ini nampak sepi. Ini terhitung sepi Lofi untuk kita lihat melalui jalan Boulevard ini. Kendaraan-kendaraan yang biasanya juga parkir di area luar untuk menunggu penumpang yang keluar dan masuk ke dalam mal ini juga sangat berkurang. Sebelumnya di sini juga disiapkan pos lalu lintas ataupun juga pos pengamanan oleh aparat kepolisian, namun sekarang sudah tidak ada. Yang ada kita lihat hanya beberapa kendaraan ojek online yang memang sudah bekerja sama dengan mal setempat dan juga beberapa kendaraan tradisional seperti bentor yang berparkir di depan mal ini. Namun yang dapat kami sampaikan bahwa ini sangat membatasi kegiatan masyarakat, dan ada pula yang kemudian akibat adanya pembatasan untuk pertokoan hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah yang membuat masyarakat berkumpul di jam-jam tertentu untuk dapat memenuhi kebutuhan mereka, karena mereka sudah tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan mereka di sore hari. Dan untuk kebutuhan online ataupun juga antar makanan online ini masih berlaku hingga pukul 8 malam. Terima kasih Nana Jamal melaporkan langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan. Pemirsa, mulai hari ini penumpang KRL wajib menunjukkan surat tanda registrasi pekerja. STRP hanya ditujukan bagi pekerja di sektor esensial dan kritikal. Di stasiun Citayam, Depok, Jawa Barat, pemeriksaan ketat dilakukan bagi calon penumpang. Penumpang yang sudah memiliki STRP akan diberi cap oleh petugas di pintu masuk stasiun. Surat ini wajib dibawa selama operasional kereta, yaitu dari pukul 4 hingga pukul 21. Di Bekasi, Jawa Barat, antrian penumpang terjadi saat pemeriksaan STRP. Selain STRP, petugas memeriksa ID card dan KTP. Petugas stasiun Bekasi akan memberikan cap basah di STRP sebagai bukti. Namun masih banyak penumpang belum dibekali STRP dari perusahaan dan kantor masing-masing. Bagus juga sih, tapi kasihan juga untuk orang-orang yang mau berobat atau apa gitu kan, bikin surat kayak gini. Juga ya. Kemarin sih sempat diinformasikan untuk memberikan surat keterangan kalau misalkan kita kerja di daerah Tangerang terus setiap harinya menggunakan kereta gitu. Ini untuk sementara nggak bawa suratnya apa-apa nih? Iya, lagi tunggu dari kantor. Belum dibuatin ya. Soalnya kan kemarin kan kantor juga lagi WFH Pak. Kebetulan kan Sabtu juga gitu. Jadi ya mau nggak mau hari ini saya minta surat keterangannya gitu. Pada masa PPKM darurat, Kemenhub memperketat aturan perjalanan dengan transportasi umum dan pribadi. Salah satunya MRT. Para calon penumpang wajib membawa STRP saat akan melakukan perjalanan. Surat tanda registrasi pekerja resmi diberlakukan pada hari ini. Petugas akan memeriksa kelengkapan dokumen calon penumpang dan hanya penumpang yang memiliki syarat perjalanan lengkap yang diizinkan melanjutkan perjalanannya. Aturan ini berlaku efektif pada 12 Juli hingga 20 Juli mendatang. Hal ini dilakukan guna menekan mobilitas masyarakat sebagai salah satu upaya memutus mata rantai penularan COVID-19. Selain itu, selama PPKM darurat jam operasional MRT dibatasi mulai dari jam 6 pagi hingga pukul 8:30 malam. Sudah bersama kami ada Nadia Raisa dan Ririn Oktaviani di Stasiun Citayam Depok dan MRT Lebak Bulus. Nadia, apakah di Stasiun Citayam ini siang ini masih dipadati oleh pengguna komuter lain dan apakah pemeriksaan dokumen juga masih dilakukan? Ya, Lofi, hingga saat ini untuk pemeriksaan terkait dengan STRP maupun surat keterangan dari pemerintah daerah yang diperlukan oleh calon penumpang untuk dapat menggunakan KRL di Stasiun Citayam Depok, Jawa Barat masih terus dilakukan. Seperti yang bisa dilihat di belakang saya, di sini pihak aparat melakukan pemeriksaan pada calon penumpang, di mana para calon penumpang tersebut harus dapat memperlihatkan STRP pekerja sektor esensial ataupun pekerja sektor kritikal.
dan di luar itu tidak diperkenankan untuk dapat masuk. Lalu mereka juga harus menunjukkan KTP dan menggunakan double masker untuk dapat memasuki ke area peron stasiun. Dan setelah dokumen-dokumen pendukung tersebut lengkap, surat tersebut akan dicap dan mereka diperbolehkan untuk naik ke kereta. Dan saat itu juga bisa kami sampaikan untuk jumlah pengunjung pada saat ini memang lebih sedikit dibandingkan dengan pada pagi hari tadi yang merupakan waktu berangkat kerja. Kami juga mendapat informasi dari para calon penumpang, mereka mengaku adanya ketakutan timbulnya klaster baru dengan menggunakan moda transportasi umum. Namun pihak stasiun sendiri sudah menyampaikan bahwa mereka telah melakukan upaya antisipasi, yaitu dengan memperketat protokol kesehatan dengan adanya pengurangan jam operasional dari yang tadinya waktu beroperasi dari pukul 4 hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat. Sekarang waktu beroperasinya adalah dari pukul 4 hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Selain itu juga untuk rangkaian kereta, ada 94 rangkaian kereta yang disediakan se-Jabodetabek. Dan untuk perjalanan kereta api juga dikurangi dari yang tadinya 994 perjalanan, sekarang menjadi 956 perjalanan. Dan untuk jumlah penumpang dalam satu gerbong KRL itu maksimal hanya 52 penumpang saja, di mana 30 penumpang duduk dan 20 lainnya disarankan untuk berdiri. Hal ini adalah upaya untuk mencegah terjadi kerumunan dan agar para penumpang ini dapat tetap berjaga jarak. Nah pemirsa, untuk mengetahui bagaimana situasi di MRT Lebak Bulus, kita sudah terhubung dengan rekan Ririn Oktaviani. Ya, Ririn. Ya Raisa, tak jauh berbeda dengan situasi yang berada di KRL, di MRT Lebak Bulus pun pemberlakuan pembawa dokumen STRP juga diberlakukan berdasarkan surat edaran Menteri Perhubungan nomor 51 tahun 2021, salah satunya berkaitan tentang perjalanan berkereta apian di masa PPKM darurat ini, penumpang diwajibkan untuk membawa STRP dalam melakukan perjalanan. Dari pantauan kami bahwa di belakang saya ini, setiap penumpang yang akan memasuki stasiun MRT Lebak Bulus ini akan dilakukan pengecekan dokumen-dokumen terlebih dahulu dan juga pengecekan suhu. Salah satunya adalah STRP. Jika penumpang tidak membawa STRP, maka tidak diperbolehkan untuk melanjutkan perjalanan. Selain STRP, juga surat keterangan pekerja yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan atau setingkat eselon 2 untuk yang bekerja di pemerintahan, di mana STRP ini dapat diakses secara mandiri ataupun secara kolektif oleh perusahaan masing-masing, yakni melalui jakevo.jakarta.go.id, di mana nanti dari web tersebut telah ada informasi-informasi bagaimana tata cara untuk memperoleh STRP. Dan dapat kami informasikan juga bahwa peraturan pemberlakuan STRP ini akan berlaku mulai tanggal 12 hari ini hingga 20 Juli 2021 guna mencegah adanya penyebaran COVID-19, di mana MRT Jakarta juga membatasi jam operasional yakni mulai pukul 6 pagi hingga pukul 20.30 dan seluruh penumpang diwajibkan untuk menggunakan double masker yakni masker medis dan juga masker kain untuk melindungi setiap penumpang saat berada di MRT Jakarta. Lofi.